Assalamualaikum, welcome back to Eti Matthew Channel. Belajar bahasa Inggris bersama Matthew. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2019, khususnya untuk formasi guru bahasa Inggris dan beberapa instansi lainnya yang mengadakan tes bahasa Inggris sebagai salah satu di tes SKB CPNS 2019. Tetapi sebelum kita mulai, don't forget to like and subscribe this video to support this channel. Baiklah, kita masuk ke soal latihan bahasa Inggris beserta pembahasannya untuk persiapan tes SKB CPNS 2019. Soal yang pertama adalah vegetables are an excellent source bla 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 vitamins. Di sini kita lihat dulu ya pola kalimat ini, apakah subjeknya sudah lengkap, kemudian predikatnya ada, kemudian diikuti objek. Nah, kita bisa lihat di sini vegetable adalah subjeknya, kemudian are adalah auxiliary verb. Berarti yang di belakang ini merupakan objek atau keterangan. Nah, kita bisa perhatikan di sini source merupakan kata benda, kemudian vitamins adalah kata benda. Jadi yang perlu kita butuhkan untuk memisah kata yang memisahkan kata benda dan kata benda adalah jawabannya adalah of. Kita tidak membutuhkan lagi has, mempunyai, karena ini merupakan kata kerja. Sedangkan di kalimat ini sudah lengkap ada auxiliary verb sebagai pengganti kata kerja. Kemudian ketika kita memilih jawaban where, itu berarti di mana. That's nonsense ya. Kemudian di adalah that. Jadi jawaban yang tepat adalah of. Yang kedua, the city of Montreal bla 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 over 70 square miles ya. Nah, di sini seperti biasa ketika kita menganalisa soal bahasa Inggris, kita lihat dulu apakah subjek predikatnya lengkap. Kita lihat di sini the city of Montreal merupakan subjeknya. Nah, bla 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 over 70 square miles merupakan keterangan, kata keterangan atau adverb. Nah, kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Oke, berarti yang kita butuhkan di kalimat ini adalah kata kerja. Nah, kita lihat di sini apakah kalimat ini merupakan simple present, present continuous atau dan lain sebagainya berupa tenses. Karena ini merupakan pernyataan umum, maka kita lihat di sini kalau kita memilih covering, nah di sini tidak ada auxiliary verb auxiliary verb to be ya. Jadi otomatis jawabannya salah. Ini merupakan bentuk pasif. The City of Montreal, ketika kita memaknai The City of Montreal itu diliputi, berarti salah ya. Kita harus memilih jawaban verb yang merupakan kalimat aktif. Nah, kita lihat di sini that covers. Nah, that covers, that merupakan kata penghubung yang tidak dibutuhkan di sini. Yang kita butuhkan hanyalah verb. Berarti karena ini adalah kalimat simple present tense, maka jawabannya adalah A, covers. Dan verbanya ditambah s atau s karena subjeknya merupakan subjeknya merupakan objek yang tunggal. Selanjutnya nomor 3. Bla bla bla, most important event in San Francisco's history was the disastrous earthquake and fire of 1906 ya. Nah, di sini kalimat ini seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika menganalisa kalimat bahasa Inggris itu yang perlu kita ketahui dulu apakah kalimat ini memiliki subjek, kemudian ada predikat, subjek dan predikat ya. Kita lihat di sini most important event in San Francisco history. Nah, ini merupakan subjeknya ya. Subjeknya. Kemudian kita cangking was merupakan auxiliary verb ya atau kata kerja bantu yang posisinya di predikat was. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya ininya predikat subjeknya. Nah, berarti otomatis ketika kita melihat jawaban yang ada di sini di mana jawaban A adalah the, kemudian B itu was the, kemudian C that the, kemudian D there was. Nah, jawaban B dan C
ini merupakan subjek kemudian predikat ya. Artinya kalau kita tempatkan ini di posisi titik-titik ini berarti itu double. Berarti jawaban B dan D sudah salah ya. Ini juga subjek kemudian predikat. Nah, sekarang kita lihat tinggal jawaban A dan C. Nah, kita fokus di sini ya, most important, yang paling penting. Nah, yang paling penting berarti itu satu, menunjukkan yang spesifik. Berarti fokusnya adalah ketika kita menyatakan sesuatu yang spesifik, kita menggunakan artikel, oke, the. Jawabannya adalah the. Kenapa bukan that the? Karena that merupakan kata penghubung. Biasanya sebagai refleksif pronoun atau refleksif adjektif. Jadi jawaban C adalah salah. Jawabannya adalah A. The most important event in San Francisco history was the disastrous earthquake and fire of 1906. Oke, yang sekarang kita masuk di nomor yang keempat. Next to the library, bla bla bla, which is confiscated by the state court. Untuk pilihan jawaban A, it is a dark house. B, a dark house is. C is a dark house. D, a dark house. Nah, kita lihat pola kalimatnya. Next to the library merupakan kata keterangan ya. Kemudian which is constipated. Nah, di sini ada kata which is, berarti merupakan relative pronoun yang menjelaskan objek. Berarti di dalam kalimat ini belum terdapat subjek, predikat, dan objek ya. Karena di dalam bahasa Inggris untuk membentuk kalimat yang lengkap itu harus terdiri dari subjek, kemudian posisi predikatnya baik itu berupa a full verb atau auxiliary verb, kemudian diikuti oleh objek atau kata keterangan. Nah, berarti jawaban yang dibutuhkan untuk mengisi titik-titik ini pada soal ini merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Nah, kita analisa dari jawaban D, a dark house. A dark house ini merupakan noun phrase. Noun phrase. Bukan merupakan kalimat yang lengkap, berarti otomatis jawabannya salah. Kemudian untuk jawaban C, is a dark house. Is merupakan auxiliary verb yang mengisi posisi predikat. Kemudian a dark house merupakan objeknya. Tetapi di sini di pilihan C itu tidak terdapat subjek, berarti otomatis jawabannya salah. Nah, untuk B, a dark house is. A dark house is. Nah, di sini ini hanya terdiri dari subjek, kemudian diikuti oleh predikat ya. Objeknya tidak ada, berarti otomatis jawabannya salah. Nah, kita lihat jawaban A, it merupakan subjek, kemudian is merupakan predikat yang diisi oleh posisi auxiliary verb atau to be, kemudian a dark house merupakan objek. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 5. Fatma bla 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 a speech at this time tomorrow. Pilihan A will be giving, pilihan B will be given, pilihan C is giving, pilihan D adalah gives. Nah, kita lihat di sini, kita analisa kalimatnya. Fatma, nah the Fatma di sini merupakan subjek ya. Subjek. Kemudian a speech merupakan objek. Nah, berarti untuk mengisi titik-titik di sini kita memerlukan verb. Kata kerja, ya, kata kerja. Nah, kita lihat di sini ada keterangan waktu tomorrow, berarti menyatakan yang akan datang, kegiatan yang akan datang, berarti kita menggunakan tenses future tense, ya, entah itu simple future tense atau future continuous tense dan lain sebagainya. Nah, otomatis jawaban C itu salah dan D salah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jawaban A dan B itu memakai future tense karena ada penanda will di sini ya. Yang perlu kita ketahui bahwa Fatma bla 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 a speech at this time berarti kata ini merupakan kata yang aktif. Otomatis kita memilih jawaban yang aktif. Sedangkan jawaban B will be given akan diberikan. Fatma akan diberikan akan diberikan pidato, bukan ya? Berarti otomatis jawaban B salah. Jawaban yang tepat adalah A. Berarti Fatma akan memberikan pidato atau berpidato pada saat ini besok.
Seperti itu. Oke, nomor 6. My geography teacher made us the group project in a week. Jadi made us bla 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 the group project in a week. Nah, ini merupakan kalimat kausatif. Kalimat kausatif adalah seseorang menyuruh itu menggunakan biasanya pakai kata get, kemudian make, do, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada kata made. Rumusnya adalah make atau make, kemudian person orangnya, kemudian tambah verb one ya. Berarti kita tinggal lihat di sini. Di antara pilihan A doing, B done, C did, kemudian do, mana yang merupakan verb one? Karena ini made sama dengan make ya. Kemudian as merupakan personnya, berarti kita hanya membutuhkan jawaban yang verba 1. Untuk doing ini bukan, do tambah ing, dan juga ini verb 3, did adalah verb 2, berarti jawabannya adalah D karena do merupakan verb 1. Sekarang nomor 7. My father bla 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 a newspaper last night when his best friend called. Nah, kita lihat di soal ini my father merupakan subjek, kemudian bla 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 newspaper. Newspaper adalah objek. Nah, ada keterangan waktu last night ya. Itu menunjukkan sesuatu itu terjadi di waktu yang sudah berlalu. Nah, otomatis jawaban D ini salah ya. Kemudian kita lihat di sini when his best friend called, ketika temannya itu memanggil. Nah, di sini berarti ada kejadian yang sedang terjadi kemudian disela oleh kejadian yang lain. Ini tenses ini merupakan past continuous tense. Nah, when his best friend called merupakan kejadian yang tiba-tiba terjadi. Otomatis my father bla 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 newspaper itu sedang terjadi. Nah, sedang terjadi di waktu lampau past continuous. Would berarti salah ya, karena ini merupakan future bentuk lampau. Had read ini tidak menunjukkan sedang terjadi. Yang menunjukkan sedang terjadi adalah jawabannya A, was reading. Jadi my father was reading a newspaper last night when his best friend called. Was merupakan bentuk past ya, was atau dari to be dalam bentuk past, kemudian ada verb one in. Ini merupakan past continuous tense ya. Past continuous tense. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang ciri-ciri mengarah pada past continuous tense. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ke-8. When water freezes in the cracks of rocks bla 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 expands causing the rocks to break apart. Nah, kita lihat di sini when water freezes in the cracks of rocks. Nah, water di sini sebagai subjek ya. Subjek, kemudian freezes merupakan predikat atau verbnya ya, kata kerjanya. In the cracks of rocks. Nah, di sini ada verb kembali. Otomatis kita membutuhkan pronoun di sini, kata ganti sebagai subjek. Ya, subjek. Nah, kita lihat pilihan jawaban di sini, mana yang berfungsi sebagai subjek. And dan but merupakan conjunction, kata penghubung. Begitu pula dengan then ya, then merupakan kata penghubung. Berarti jawabannya adalah as. It sebagai kata pengganti dari water. Lanjut ke nomor yang ke-9. Pansies can be cultivated easily in home gardens, but blah 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 plenty of water and not too much sun. Pilihan A to require, pilihan B they require, pilihan C required, kemudian pilihan D requiring. Nah, di sini kita bisa lihat pansies sebagai subjek, kemudian can be cultivated sebagai predikat ya, atau verb yang mengisi posisi predikat. Easily in home gardens. Nah, di sini ada kata conjunction atau kata penghubung. But setelah kata penghubung ini itu membutuhkan subjek dan predikat. Nah, mana jawaban di sini yang terdiri dari subjek dan predikat? Kita lihat ya.
Jawaban A, to require, itu berupa verb. Kemudian they require berupa subjek, kemudian predikat verb ya. Kemudian required juga sama verb. Requiring juga verb tambah ing. Verb ini verb 2 atau verb 3. Ya, to require adalah infinitive. Berarti jawaban yang tepat untuk mengisi posisi titik-titik di sini karena yang dibutuhkan adalah subjek dan predikat, maka jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10. Bla 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 bla, dates from the end of 18th century. Nah, dates from the end of the century merupakan verb. Nah, otomatis kita membutuhkan posisi subjek di sini. Posisi subjek ya the modern circus that verb itu ini tidak tepat. Kemudian while the modern circus juga tidak tepat. Kemudian that the modern circus juga tidak tepat. Nah, yang tepat adalah A karena the modern circus ini membutuhkan artikel the. Ya, artikel the. Jadi the modern circus dates from the end of 18th century. Itu tadi soal bahasa Inggris beserta pembahasannya yang bisa digunakan sebagai latihan untuk persiapan tes SKB CPNS 2019. Untuk soal-soal yang lain akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.